Halo, selamat sore semua. Kembali lagi Sore. dengan podcast yang akan membahas tentang ASN berakhlak. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Saya, Alfred Vindolok Saribu. Saya Indah Afrila Febriani. Saya Suprayogi. Saya Alvita Wijaya. Saya Giovanni. Halo Sobat, jadi kita ini akan membahas tentang ASN berakhlak. Tapi saya ingin membahas dengan rekan-rekan saya di sini dengan santai aja sih. Dan yang ingin saya bahas, gimana sih penerapan nilai-nilai ASN berakhlak di kehidupan kita sehari-hari? Langsung aja ya, kita harus mengetahui bahwa dalam core value ASN berakhlak ada beberapa value di sana. Dari yang artinya berorientasi pelayanan. Saya mau undang teman saya Indah untuk menjelaskan apa itu berorientasi pelayanan. Halo, jadi di sini aku mau jelasin apa itu berorientasi pada pelayanan. Menurut pribadi aku sih berorientasi pada pelayanan itu kita memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Eh, Dalam melayani masyarakat kita itu harus senyum, ramah. Terus kita harus, kalau bisa kita kasih solusi kalau masyarakat tanya terkait dokumen atau persyaratan yang mau mereka lakuin gitu. Atau ada pendapat lain, silakan sih. Itu menurut aku sih, Alen. Makasih. Oh iya, terima kasih atas pendapat yang sangat baik Indah. Oke, mungkin ada yang ingin menambahkan pendapat teman-teman yang lain. Jika tidak ya mungkin kita bisa simpulkan aja ya kalau berorientasi pelayan itu adalah salah satu value yang menunjukkan bahwa seorang ASN memiliki atau akan melaksanakan yang namanya pelayanan publik kepada masyarakat atau kepada siapapun itu dengan pelayanan yang baik dan tanpa membeda-bedakan. Mungkin kita bisa tarik ini ya apa pendapat kita masing-masing, tapi intinya berorientasi pelayanan itu seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya Indah tadi. Lanjut aja kita setelah berorientasi pelayanan, dalam core value ASN berakhlak ada yang namanya akuntabel. Saya mau undang rekan saya Yogi mungkin bisa menjelaskan apa itu tentang akuntabel. Akuntabel ini saya kasih contohnya aja. Saya pernah mengalami waktu dulu kita harus tanda tangan manual untuk laporan harian. Sekarang sudah bisa pakai e-kinerja. Semuanya bisa bisa jadi efektif dan efisien. Dan yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas bukan cuma soal laporan, tapi soal sikap jujur terhadap tugas. Oh, terima kasih. Mungkin dari kisah-kisahnya rekan saya Yogi ini, teman-teman juga bisa melihat ya sendiri ya akuntabel itu seperti apa. Ya, yang saya ketahui juga akuntabel itu lebih ke seperti kepercayaan. Jadi di mana kita diberikan kepercayaan yang besar, yang tinggi, berarti kita harus menjalankan kepercayaan itu dengan baik. Itulah yang akan menunjukkan nilai akuntabilitas kita atau akuntabelnya kita. Oke, kemudian daripada itu ada juga yang bernama kompeten, salah satu dari core value-nya ya, kompeten. Saya mau rekan saya Cindy bisa menjelaskan apa itu kompeten. Oke, makasih Alen. Seperti yang kita tahu juga, kalau kompeten itu kan berarti punya kemampuan, pengetahuan, ataupun keterampilan yang kita perluin untuk ngejalanin tugas dengan baik nih. Nah, kalau kita sebagai ASN itu, berarti kita tuh harus terus belajar, terus mengembangkan diri, biar menghadapi tantangan yang selalu berubah. Nah, kayak contoh simpelnya aja misalnya kita bisa ngebantu staff yang lain buat belajar atau kita bisa melaksanakan tugas kita dengan baik. Nah, contoh penerapannya sih kalau menurut aku juga misalnya kan kita tuh bisa ikut pelatihan, seminar ataupun kayak program-program pengembangan diri gitu. Nah, jadi dari situ tuh kita bisa belajar misalnya belajar aplikasi baru yang ya pada awalnya sih memang semuanya bingung ya. Jadi kalau menurut aku sih itu tuh bagian dari upaya kita buat terus berkembang gitu nih. Intinya
kita tuh bisa ningkatin kompetensi diri kita itu. Jadi menurut aku kompeten itu ya cara kita buat meningkatkan kompetensi di diri kita sih. Itu aja. Oke, terima kasih Cindy. Jadi kompeten tuh ya mungkin lebih ke kemahirannya kita ya, salah satu kemampuan yang kita miliki sehingga kita dapat dikatakan kompeten. Berikut ada harmonis. Saya mau undang teman saya, rekan saya Geo untuk menjelaskan apa itu harmonis. Oke, makasih Alen. Harmonis itu mungkin salah satu aspek yang paling penting buat di kerjasama karena pernah ada konflik kecil di tim saya karena ada miskom atau mungkin salah pengertian, tapi dengan adanya komunikasi yang baik sehingga permasalahan itu dapat diselesaikan baik dengan ngobrol bareng atau diskusi, bertukar pendapat. Yang intinya itu kita harus menghargai baik itu pendapat yang berbeda ataupun yang tidak sejalan. Intinya beda pendapat itu wajar tapi harus tetap rukun. Terima kasih Alen. Terima kasih Geo. Ya, jadi mungkin saya menangkap bahwa harmonis itu lebih ke sikap kita ya dengan sesama, di mana kita dapat menjaga sikap baik kita kepada sesama kita walaupun mungkin ada suatu gesekan-gesekan yang tidak terduga di antara kita, mungkin ada perbedaan pendapat dan lain-lain, tapi kita harus tetap menjaga silaturahmi dengan kita harus bersikap harmonis dan menanamkan keharmonisan itu dalam diri dan hubungan-hubungan kita di luar sana. Oke, berikutnya setelah harmonis ada loyal. Ya, ada loyal ya. Ada loyal. Saya mau rekan saya Indah coba jelaskan lagi tentang loyal. Oke, thank you, Alam. Jadi menurut aku sih loyal itu bukan cuma soal taat pada perintah atasan ya, tapi juga punya rasa memiliki terhadap pekerjaan kayak tanggung jawab juga sih termasuk kayak misal ada pekerjaan yang memang harus diselesaikan, tapi sudah jam waktu pulang, tapi kalau memang kita masih dibutuhkan, masih bisa mungkin kita lembur gitu. Jadi bukan karena ada paksaan sih. Itu aja sih menurut aku, Alam. Oke, terima kasih Indah. Oke, jadi loyal. Saya udah nangkap sih loyal yang Indah maksudkan. Tapi ya mungkin kita tahu ya, loyal dan loyalitas itu adalah dua hal yang berbeda. Mungkin ada yang tahu tidak loyalitas itu apa dan loyal itu apa? Kalau loyal itu sifat setia seseorang, kalau misalnya loyalitas itu sikap setianya. Terima kasih Cindy. Oke, jadi apa yang dikatakan Cindy sudah betul ya, rekan-rekan, kawan-kawan semua, dimanapun Anda berada. Jadi loyal dan loyalitas itu dua hal yang saling terhubung. Loyal itu adalah sifat, merupakan kata sifat, yaitu sifat yang berarti setia. Setia mendengar pada perintah, ataupun aturan, ataupun apapun itu. Sedangkan loyalitas adalah bentuk dari kesetiaan tersebut. Wujud dari kesetiaan yang menunjukkan sikap seseorang untuk selalu loyal. Dan itu dinamakan loyalitas. Dan saya rasa mungkin kita semua teman-teman yang ada dalam podcast ini memiliki sifat loyal yang sangat baik ya. Karena dulu saya pernah dengar doktrin sih waktu saya menjalani pendidikan tentang doktrin LDR. Loyal, disiplin, dan respect. Itulah yang kami tanamkan dalam diri kami. Oke lanjut. Setelah itu ada adaptif. Oh, masih ada Cindy. Jadi saya mau Cindy jelaskan dulu coba apa itu adaptif. Jadi aku bakal jelasin tentang adaptif. Kalau adaptif ini sendiri dalam nilai berakhlak itu kemampuan untuk nyesuaiin diri dengan perubahan. Nah, dia tuh bisa dengan cara berpikir terbuka, fleksibel, maupun proaktif gitu kan. Ini nih bisa berarti juga kalau kita tuh mampu beradaptasi dengan situasi yang baru, terus berinovasi dan bisa ngembangin kreativitas dalam menjalankan nilai-nilainya. Misalnya kalau kita jadi ASN itu kayak kita tuh dituntut buat cepat beradaptasi dengan perubahan baik itu dari sistem kerja ataupun eh, teknologi yang teknologi baru untuk meningkatin kerja kita gitu. Itu sih.
Oke, terima kasih Cindy atas penjelasannya. Ya, memang adaptif itu sangat diperlukan ya bagi kita aparatur sipil negara karena di mana adaptif itu menyesuaikan yang namanya zaman atau perkembangan teknologi yang sekarang sedang berkembang. Jika kita tetap pada satu tahap aja nggak berkembang, nggak mengikuti perkembangan zaman, kita pasti akan ketinggalan ya. Jadi adaptif ini mungkin ya kita semua harus harus memiliki nilai adaptif. Oke, untuk yang terakhir ada kolaboratif. Dari semua nilai ini ada yang terakhir yang namanya kolaboratif. Saya mau rekan saya yang cowok sih, Yogi apa Geo ya, yang jelasin. Bebas lah, mungkin dari Yogi mau boleh, kalau Geo mau juga boleh. Silahkan. Tapi kalau Nah, Yogi, oh Geo yang mau ya, oke oke Geo. kebetulan kolaboratif ini aku seneng banget Len sama kolaboratif nih Len. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Iya, karena kolaboratif ini dulu mungkin kita kerja masing-masing. Di kantor aku mungkin per bidang itu ada sekat-sekatnya tuh. Jadi tiap bidang memang kurang berkolaborasi padahal memang tujuannya itu satu yaitu pelayanan. Jadi ya sekarang dengan kita sebagai calon pegawai negeri sipil ASN yang baru kita diharapkan menjadi agen untuk menghubungkan para bidang-bidang ini, merubah Betul. konsep lama yang bersifat sendiri-sendiri menjadi lebih berkolaborasi untuk mempercepat pelayanan dan mengefektifkan hasil yang didapat oleh masyarakat Alen. Gitu sih. Siap, terima kasih penjelasannya dari rekan saya Geo yang paling ganteng Sumatera Selatan. Oke, jadi saya udah tangkap ya, kolaboratif nih kayaknya hampir segala inti dari segalanya sih di dalam nilai berakhlak ini. Tapi ya, salah semua nilai itu saling berkaitan dan berketergantungan ya. Mungkin kolaboratif ini kita bisa bilang kayak kita menghadirkan sesuatu yang namanya kerjasama di antara kita karena sejatinya seseorang tidak akan bisa mencapai puncak jika hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Adapun kita bisa mengambil maknanya di mana kalau kita mau mendapatkan hasil yang baik, efektif atau apapun itu yang bernilai baik, kita harus tetap mengutamakan yang namanya kerjasama. Karena dengan kerjasama yang baik, sikap kolaboratif kita yang baik, kita dapat mencapai suatu tujuan yang baik. Apalagi kita sebagai ASN yang harus bangga melayani bangsa. Oke guys, sekian saja dari podcast kami. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak kita semua, para aparatur sipil negara, untuk menjadi aparatur sipil negara yang berakhlak. ASN yang berakhlak, yang berorientasi pada pelayanan, yang akuntabel, yang kompeten, yang apa lagi Gil? Harmonis. Mantap, yang harmonis, yang loyal, yang adaptif, dan yang kolaboratif. Jadi, penerapan nilai berakhlak itu bukan hanya sekedar teori saja yang kita sampaikan di sini. Tapi harus nyata sebagai tugas kita yang sebagai aparatur sipil negara. Ayo, terus semangat menjadi ASN yang profesional, melayani dengan hati dan membangun negeri. Oke, sekian saja podcast kami. Kita akan menutup podcast ini, tapi sebelumnya saya ingin menambahkan sebuah tagline. Jadi kalau saya berkata ASN berakhlak, rekan-rekan semua jawab bangga melayani bangsa. Boleh? Boleh Boleh. dong. Oke. 1, 2, 3. ASN berakhlak. Bangga Bangga melayani bangsa. Sekian saja dari kami. Saya Alen Fredvindo Loksaribu dan rekan-rekan. Kami pamit undur diri. Selamat sore, selamat beraktivitas rekan-rekan dimanapun Anda berada.